Selamat pagi kepada kita semua. Sebelum kita Selamat pagi. dengan singkat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau masih bersama dengan kami, panjang istirahat kami yang sudah berlalu, dan sementara kami hari demi hari datang mencari wajah-Mu setiap paginya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini boleh berguna, boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kita semua yang hadir di tempat ini melalui Zoom. Curahkan Roh Kudus ke atas masing-masing kami. Kami Yesus kami berdoa. Amin. Oh, suaranya agak bergaung ya. Sebentar. Oke. Ya. Semoga suaranya lebih baik karena memang tempatnya mungkin kurang kondisi. Baiklah, selamat pagi sekali lagi kepada kita semua. Jadi kita melanjutkan renungan dan kesaksian. Jadi terakhir waktu saya selesai terakhir renungan yang saya bawakan dan kesaksian saya bawakan adalah ketika saya sudah keluar dari rumah. Kan istilahnya bagaimana Tuhan menuntun ketika saya pertama kali keluar dari rumah waktu SMA ke asrama. Nah, setelah lulus SMA, Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk berkuliah di Amerika. Saya mengambil jurusan pendidikan, bukan jurusan pendidikan, jurusan matematika, ekonomi. Nah, di sana juga banyak melihat bagaimana Allah berjalan bersama-sama dengan saya. Namun yang mau saya bagikan adalah ketika selesai kuliah, biasanya ketika orang selesai kuliah itu kan masa-masa galau, ya kan? Harus mencari kerja, harus rencana hidup ke depan bagaimana, mencari jodoh dan seterusnya. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran, banyak hal yang menjadi hal-hal apa yang menjadi saya pikirkan. Nah, pada saat itu saya membuat suatu tantangan atau bernazar kepada Tuhan. Saya katakan demikian, Tuhan, saya ini baru lulus kuliah. Yang saya miliki pada saat ini hanyalah kemudaan saya, tenaga saya sebagai orang muda, dan waktu saya. Karena saya masih orang muda, belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak keahlian, hanya punya kemudaan dan waktu. Saya mau serahkan 2 tahun pertama dari waktu saya bekerja kepada Engkau. Jadi saya bilang saya mau pelayanan. Nah, pada saat itu saya menentukan bahwa pelayanan yang saya mau dan saya maksudkan adalah menjadi seorang guru. Dan saya mendapatkan satu kesempatan untuk mengajar di sebuah sekolah. Jadi setiap kali ada murid-murid yang tanya kepada saya, Pak Guru, karena kan mereka lihat saya masih muda, mereka juga mungkin melihat saya lulusannya matematika ekonomi, tapi kenapa mau menjadi seorang guru biasa gitu kan? Kalau orang mungkin ya kalau mikirnya udah lulusan karena itu matematikanya bukan pendidikan matematika ya, matematika umum dan ekonomi. Kan harus mikir harus kerja di kantor, harus ini itu. Lalu saya selalu bilang bahwa saya ini lakukan karena saya mau melayani Tuhan di dalam waktu kemudaan saya. Biasanya itu yang saya selalu bawakan. Tapi kemudian ada satu murid yang mungkin dia agak sedikit lebih kritis. Ketika saya bagikan jawaban saya yang biasa saya berikan kepada murid itu, lalu dia bilang, Pak, kebetulan ini sekolahnya sekolah internasional dan cukup berada orang-orangnya, yang murid-murid di sana sekolah yang baik. Lalu dia bilang, Pak, kalau mau melayani jangan di sekolah ini dong Pak. Ini mah bukan pelayanan karena di sini nyaman, di sini gajinya juga oke, semua fasilitas tersedia. Kalau mau melayani, Bapak pergi sana ke daerah pelosok-pelosok di pedalaman. Ketika dia bilang begitu, saya jadi tertegun. Iya, benar juga ya. Mungkin yang ini kan ya pelayanan itu kan bisa beda-beda. Jadi saya tidak bilang bahwa saya sepenuhnya setuju dengan murid saya itu, tetapi yang pada saat itu ketika murid itu berkata kepada saya rasa ya mungkin ini sesuatu yang baik juga yang bisa saya coba untuk lakukan. Jadi setelah dari sana hal itu terus tertanam di pikiran saya. Oh, saya mau mencoba melayani lebih lanjut lagi di daerah-daerah yang lebih terpencil, bukan di kota. Walaupun setelah dari sana saya tidak langsung
melayani ke pedalaman. Saya sempat bekerja dulu 1 tahun di Jakarta di suatu perusahaan, tetapi hal itu tetap ada di dalam benak saya. Dan seiring dengan waktu, semakin keyakinan untuk mencoba untuk mengalami suatu perjalanan bersama dengan Tuhan dalam suatu pelayanan yang lebih full time itu semakin besar. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya akan ambil waktu untuk melayani Tuhan lagi. Dan pada saat itu yang saya lakukan adalah saya ikut dengan pergerakan 1000 misionaris. Jadi mungkin di sini banyak dari kita yang juga sudah pernah mendengar apa itu pergerakan 1000 misionaris. Jadi itu adalah satu pelatihan bagi orang-orang muda, di mana orang-orang muda dilatih selama 2 bulan di kampus pelatihan yang sekarang ada di Manado, di Medan, dan satu di Papua. Dilatih selama 2 bulan, lalu dikirim ke ladang pelayanan di berbagai tempat di Indonesia. Kebanyakan sih memang di pelosok-pelosok, walaupun ada juga yang masih agak sedikit kota ya, selama 10 bulannya. Nah, singkat cerita, saya ikut di dalam pelatihan itu selama 2 bulan. Lalu, ketika saya malam sebelum pengumuman di mana saya akan dikirim, saya agak grogi juga, agak takut-takut juga. Karena kan memang kalau mendengar cerita-cerita pengalaman orang yang bekerja di ladang Tuhan di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang jauh, kita kan merasa terinspirasi. Kita merasa, oh, kita mau itu. Tetapi keinginan untuk memiliki pengalaman itu dan mengalami pengalaman itu kan 2 hal yang berbeda. Saya sempat berpikir kepada Tuhan, saya sempat berdoa. Ini mungkin doa yang agak ya bukan apa ya, agak sedikit bercanda, tapi itulah pada yang saya rasa. Tuhan, bisa nggak ketika malam ini saya tidur, paginya bangun-bangun, tiba-tiba sudah tahun depan. Oh, saya sudah selesai di dalam pelayanan saya. Oh, saya sudah tinggal melihat ke belakang dan hanya mengingat pengalaman-pengalaman susahnya, senangnya, sulitnya, dan saya tidak perlu benar-benar mengalami itu hari demi hari. Karena saya takut juga kan, oh, kalau di tempat yang sulit bagaimana? Kalau tidak ada air bagaimana? Kalau tidak ada makanan bagaimana? Tidak ada listrik bagaimana? Itu juga yang menjadi suatu kekhawatiran saya. Ya, tapi kan itu tidak terjadi. Paginya saya bangun, mengikuti rangkaian acara, oh, lalu saya dikirim ke ladang pelayanan di Maluku Barat Daya, tepatnya di Pulau Luang. Nah, saya mau bagiin satu kisah di tempat ini, tapi sebelumnya saya bagian satu ayat dulu yang menjadi ayat yang menguatkan saya. Ayatnya ada di dalam Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, jadi di sini, ini satu ayat yang menguatkan saya, terlebih ketika di dalam sepanjang perjalanan. Jadi kalau mungkin saudara-saudara yang tahu daerah Maluku, tahu bahwa itu kan kepulauan. Dan tempat saya dikirim itu bukan Maluku, kalau orang pikir ingatnya hanya daerah Ambon, itu kan yang di utaranya. Tapi ternyata di selatan itu, deretannya Nusa Tenggara itu ada juga pulau-pulau kecil yang juga bagian daripada Maluku. Nah, saya ada di salah satu pulau kecil di sana, di Pulau Luang. Jadi untuk pergi ke sana harus melewati kapal, atau menggunakan kapal kan. Harus berhari-hari, beberapa hari di kapal, lalu bersandar, kadang-kadang harus menunggu 1-2 jam, kadang-kadang harus pindah kapal, tunggu lagi. Nah, singkat cerita, di kapal terakhir, sebelum saya sampai di pulau kecil itu, ada ibu-ibu yang tanya kepada saya, "Dek, mau ngapain ke Pulau Luang ini? Ini pulau ini kecil, kering, tidak ada apa-apa di sana." Dan ditambahkan, kalau tidak ada hujan di dalam 1-2 hari, beberapa hari ke depan, pulau itu akan kehabisan cadangan airnya. Dia bilang begitu. Karena di pulau itu ternyata hanya ada satu mata air kecil, dan orang-orang biasanya mengandalkan tampungan air hujan. Jadi atapnya dibikin adalah pipa, dialirkan ke penampungannya. Dan kebanyakan dari penampungan-penampungan itu sudah hampir kosong. Nah, ini karena kan ibu ini penduduk di sana, jadi dia bisa katakan itu. Wah, mendengar itu,
saya menjadi semakin khawatir lagi. Tuhan, bagaimana ini? Nah, lalu setelah itu beberapa jam kemudian saya sampai di pulau itu dan ya saya lihat memang, aduh, wah kalau Yohanes pernah di Pulau Patmos, saya bilang, ah inilah Pulau Patmos saya ini, karena memang pemandangan pertama yang memang hanya pulau karang. Ya. Lalu saya di sana ada tinggal di satu keluarga Advent, tidak ada gereja di sana. Di sana saya melayani di keluarga itu dan ya bergaul dengan penduduk sekitar dan seterusnya ya. Nah, di hari kedua ketika saya sampai di sana oleh keluarga tempat saya tinggal, saya diajak untuk melaut lah, naik perahu mereka untuk melaut mancing ikan. Jadi saya dengan partner saya. Kalau partner saya itu dia suka mancing-mancing, tapi saya karena anak kota jadi ya agak canggung-canggung juga, jadi saya cuma ya tidur-tiduran lah di geladak perahu kecil itu. Nah, sambil saya menunggu, sambil saya memejamkan mata, sementara mereka memancing, sore-sore tiba-tiba saya merasakan ada air yang menetes. Wah, ini bukan air deburan ombak ya, menetes. Satu dua terus saya buka mata. Oh, saya lihat langit sudah menjadi gelap. Lalu turun hujan lebat selama 2 hari. Dan hujan lebat ini akhirnya dia mengisi semua tampungan-tampungan air di pulau itu sehingga cukup air sampai nanti datang musim hujan yang berikutnya. Jadi hujan ini kalau kata penduduk di sana waktu itu hujan, wah ini hujan yang tidak biasa karena pada bulan-bulan ini belum waktunya hujan, masih nanti 2 bulan lagi hujan. Wah, itu saya teringat dengan kekhawatiran saya akan air. Padahal baru kemarinnya saya khawatir dan Tuhan langsung menjawab dengan memberikan hujan. Kan orang selalu bilang, Allah yang memberikan hujan pada waktunya. Kalau hujan pada waktunya itu mah biasa. Tapi ketika Tuhan memberikan hujan tidak pada waktunya, inilah menjadi tanda bagi saya bahwa bahkan tempat yang akan saya tuju pun Allah sudah memberikannya kepada saya. Maksudnya dalam hal ini tempat pelayanan saya. Dan di situ menjadi kekuatan bagi saya untuk sanggup melakukan pelayanan di sana selama durasi yang sudah ditentukan selama 9 sampai 10 bulan itu. Nah, jadi di sini yang menjadi pelajaran bagi saya adalah seringkali kita khawatir akan banyak hal. Seringkali kekhawatiran kita adalah tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, hal-hal yang tidak kita ketahui, dan hal-hal yang mungkin memang tidak kita pahami. Tetapi di dalam segala sesuatunya, Allah sudah menjanjikan di ayat-ayat sebelumnya dan di ayat berikutnya di dalam Yosua 1, Allah mengulangi berkali-kali adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kita bisa berkuat dan kita bisa berteguh? Inilah jawabannya. Karena kemanapun kita melangkah, kemanapun Tuhan mengirim kita, Allah itu sudah ada di tempat itu terlebih dahulu, dan Dia sudah menjanjikan bahkan sebelum kita melangkah ke tempat itu, sebelum kita menginjakan kaki kita di tempat yang Tuhan sudah tentukan kepada kita untuk pergi, Tuhan telah memberikannya kepada kita. Ia sudah menyiapkan segala kebutuhan kita, dan Ia akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi itu bukan berarti bahwa tidak ada perjuangan yang harus kita lakukan. Bukan berarti tidak ada pengorbanan yang kita harus lakukan. Kita tetap harus berani melangkahkan kaki kita pertama-tamanya. Dan disinilah yang membuat saya bisa melihat pengalaman ini benar-benar salah satu yang bisa saya lihat ke belakang, menjadi salah satu daripada apa yang saya bilang di hari pertama, tugu-tugu peringatan, tugu-tugu rohani, di mana ketika saya melihat ke belakang dan saya melihat pengalaman-pengalaman ini, saya bisa lihat, oh ya, Tuhan pernah bersama-sama dengan saya. Tuhan sudah pernah membawa saya dari tempat yang sulit, dan saya bisa melaluinya dengan baik. Maka Tuhan yang sama juga akan sanggup untuk membawa saya sampai kepada kesudahannya. Bahkan di dalam
masalah apapun yang ada ini. Dan pengalaman-pengalaman seperti inilah yang membentuk karakter kita, yang menguatkan iman percaya kita. Kenapa kita perlu memiliki pengalaman-pengalaman seperti ini? Karena ketika di dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang menjadi bagian daripada orang-orang yang diselamatkan, itu akan dikatakan menerima nama baru. Ya kan? Nama itu apa? Kalau di dalam Alkitab, nama itu adalah karakter. Nah, karakter ini timbul dari apa? Dari pengalaman-pengalaman bagaimana kita sudah pernah berjalan dengan Allah. Oleh karena itu, makanya saya selalu katakan, saya selalu mendorong anak-anak muda dan juga mungkin orang-orang tua untuk melakukan meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada saya satu pengalaman iman, di mana saya boleh bersaksi atasnya, di mana saya boleh melihat kuasa Tuhan atasnya, sehingga itu akan memampukan saya untuk melewati hari-hari sulit yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengalami hal-hal yang kecil ini, dan Allah sudah bersama-sama dengan saya, maka saya bisa diyakinkan bahwa Tuhan yang sama akan juga bisa memampukan saya untuk melewati hal-hal yang lebih besar lagi. Dan itu adalah suatu hal yang kita hanya bisa dapatkan ketika kita mau memberi diri kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dorongannya bagi kita semua pada pagi hari ini adalah coba ingat-ingat kembali, renungkanlah kembali, lihatlah lagi ke belakang, apakah Allah sudah pernah melakukan suatu mujizat atau melakukan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika sudah, ya kita harus sering-sering mengingat hal itu. Jika kita rasa belum, berarti artinya apa? Kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada saya pengalaman, sehingga itu boleh menjadi kekuatan saya, sehingga itu boleh menjadi cerita saya yang bisa saya saksikan ke orang-orang lain. Jadi mudah-mudahan renungan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita, sementara kita akan melanjutkan hari-hari kita dan juga melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Terima kasih. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan hujan pada waktunya dan juga bahkan pada yang bukan pada waktunya juga ya Tuhan. Karena Engkau mengetahui kebutuhan kami, kalau Allah yang rindu, agar kami boleh semakin hari semakin memiliki kepercayaan yang semakin kuat pada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa agar Engkau boleh memberikan kekuatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh melakukan segala sesuatunya itu dengan baik ya Tuhan. Bersama dengan kami semua, sepanjang hari yang sudah terbentang di hadapan kami, dan juga hari-hari selanjutnya. Dalam menjadi dalam harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.